Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Sasabila Putri Pramudita. Di sini akan membacakan bagian saya, yaitu bab 1 pendahuluan. Yang pertama, di sini ada tujuan pembuatan dokumen, yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan penggunaan aplikasi sistem kependudukan Kelurahan Cibabat. Yang kedua ada deskripsi umum, yaitu dari aplikasi Sikebat yang merupakan perangkat lunak berbasis web dan menggunakan jaringan internet untuk dapat diakses publik, yang dibangun untuk mempermudah proses penginputan data dan informasi kependudukan di Kelurahan Cibabat. Dalam melakukan proses pengembangan pada aplikasi Sikebat ini, ada beberapa data yang perlu dibutuhkan. Juga masalah yang sering terjadi saat memicu terjadinya proses pembuatan, yaitu pengelolaan basis data. Dan dengan dilakukannya inovasi aplikasi Sikebat ini, diharapkan pada proses penginputan data bisa menjadi lebih efisien, efektif, dan transparan. Yang selanjutnya ada penggunaan aplikasi pengguna. Yang pertama ada administrator sistem, yaitu yang dimana adalah salah satu dari staf kelurahan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap sistem dan data aplikasi Sikebat. Administrator juga mempunyai hak untuk menambah, menghapus, serta mengedit data. Lalu user, pengguna yang sudah melakukan registrasi terlebih dahulu dan mempunyai email serta password. User juga dapat mengakses segala kegiatan yang ada, serta dapat menginput data di bagian pendataan sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada modul-modul utama dari aplikasi. Modul pertama ada home, yang berfungsi untuk menampilkan informasi dan data statistik kependudukan di Kelurahan Cibabat. Lalu yang kedua ada pendataan, yakni modul pendataan berfungsi untuk menampilkan menu-menu pendataan seperti akte kelahiran, kartu keluarga, akte kematian, dan lain-lain. Dan pada modul ini pun user bisa menginput data sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang ketiga ada pengaduan. Modul pengaduan berfungsi untuk mengkritik dan saran user kepada administrator dan kritik saran mengenai website. Selanjutnya ada modul-modul pada aplikasi. Yang pertama ada dashboard admin. Dalam menu dashboard admin menampilkan data statistik yang telah dibuat dalam aplikasi Sikebat. Lalu data penduduk. Admin menampilkan semua data yang bisa mencari data juga dan menambah data penduduk yang berdomisili di Kelurahan Cibabat. Kartu keluarga dan akte kelahiran, akte kematian, serta perpindahan penduduk sama. Juga ada pengumuman di admin, yaitu menampilkan data pengumuman dan kegiatan di Kelurahan Cibabat yang sedang berlangsung. Selanjutnya dari menu user ada pendataan penduduk. Di sini menampilkan form input untuk mengisi data pendataan penduduk, juga kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, serta perpindahan penduduk, semuanya fungsinya sama. Selanjutnya ada cek data, ini menu cek data menampilkan seluruh data yang berada di website ini dan terdapat fitur search untuk memudahkan mencari data di website ini. Selanjutnya ada alur proses pendaftaran user. Pelaksana yaitu user, prosedurnya start pendaftaran user, verifikasi data, jika sesuai langsung beres, dan jika tidak kembali lagi. Lalu proses akses aplikasi. Yang pertama start ke halaman landing page. Jika punya akun
langsung login, jika tidak pendaftaran. Setelah login langsung masuk ke halamannya, masuk ke halaman, ke menu home, menu data, menu pengaduan, akses website dan proses. Udah. Selanjutnya selanjutnya perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Fitra. Di sini saya akan menjelaskan bagian 2 terkait akses website dan prosedur login untuk Sikebat. Nah, yang pertama untuk petunjuk akses aplikasinya. Nah, perlu diketahui bahwa Sikebat ini ialah sistem pendataan atau penginformasian penduduk terhadap sebuah kelurahan, yakni Cibabat, di mana untuk mengakses aplikasi atau sistem ini dapat diakses menggunakan web browser seperti Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera Mini, maupun browser lainnya. Nah, untuk tahapan pengaksesannya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, pertama di sini saya contohkan, atau misalnya kita menggunakan Chrome. Nah, jadi kalian tinggal mengakses Chrome-nya terlebih dahulu. Nah, ketika sudah diakses, maka ketikkan sikebat.com, atau jika masih dalam tahap localhost, ketikkan IP dari webnya itu sendiri, yakni 127.0.0.8000 atau IP dan portnya. Nah, maka secara otomatis akan terredirect ke landing page-nya. Nah, untuk landing page-nya sebagai berikut. Nah, selanjutnya untuk prosedur login dan logout. Nah, perlu diketahui di sini terdapat login untuk admin dan juga login untuk user, begitupun juga untuk logoutnya. Nah, tetapi untuk metode loginnya sama, yakni dimana untuk melakukan login, pertama kalian tinggal menekan menu login di bagian atas kanan landing page. Nah, seperti ini tampilannya. Selanjutnya akan terredirect ke menu halaman login. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk pengguna yang akan mengakses aplikasi itu tinggal memasukkan email maupun password yang sudah didaftarkan terlebih dahulu. Nah, tetapi untuk admin di sini tinggal memasukkan email dan password khusus. Nah, maka nantinya akan secara otomatis terredirect ke halaman dashboard masing-masing. Nah, terus apabila password mengalami kesalahan atau tidak diisi, maka secara otomatis sistem akan menampilkan alert error yang menunjukkan bahwa password itu salah ataupun password itu belum diisi. Nah, untuk contoh tampilannya seperti berikut. Nah, apabila telah dimasukkan, maka secara otomatis sistem akan memvalidasi si user atau pengguna dan akan melakukan redirect ke tampilan login masing-masing untuk user maupun admin. Nah, selanjutnya untuk bagian logout. Nah, di sini juga untuk logout, untuk logout user dan juga admin itu sama atau hampir sama. Nah, di mana untuk melakukan logout terlebih dahulu, kalian tinggal menekan menu di bagian kanan atas dari aplikasi. Nah, contohnya ini untuk user dan untuk admin. Nah, ketika diklik, maka secara otomatis akan muncul sebuah button untuk logout. Nah, ini untuk tampilan user dan untuk tampilan admin. Dan ketika button itu diklik, maka secara otomatis user atau pengguna dari aplikasi itu akan keluar dari aplikasinya. Nah, kemudian yang terakhir terkait menu dashboard. Nah, di sini ada terjadi perbedaan tampilan untuk menu user maupun admin. Nah, di mana untuk tampilan usernya itu sendiri seperti ini, di mana terdapat statistik dari pendataan penduduk yang ada di daerah Sikebat dan juga ada penginformasian terkait kegiatan-kegiatan yang hendak dilaksanakan di daerah Cibabat itu sendiri. Nah, untuk admin seperti ini tampilannya, di mana di usernya itu hanya ada tampilan statistik mengenai kependudukan yang ada di daerah Cibabat. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya. Baik, di sini nama saya Hana Miratul Mar'a akan menjelaskan di bagian registrasi user. Nah, fungsi dari registrasi user itu untuk mengelola tahapan pendaftaran akun user yang baru. Registrasi user ini terdiri dari beberapa proses.
Di antaranya, 1. Kita harus membuka dulu website informasi dan pendataan penduduk Cibabat atau Sikebat. Yang kedua, pengisian data registrasi untuk user. Yang ketiga, apabila berhasil, maka bisa login dengan akun yang sudah didaftarkan tadi. Kita langsung lanjut ke yang pertama, itu membuka website informasi dan pendataan penduduk Cibabat. Di sini ada halaman landing page yang akan muncul pertama kali ketika mengakses web Sikebat. Halaman ini berfungsi sebagai menu awal saat kita ingin mengakses web ini. Di sini terdapat 2 button, ada login dan register. Yang pertama, kita akan mencoba membuat register dengan cara mengklik button register. Lalu yang 3.2 ini pengisian data registrasi user. Di sini proses pendaftaran atau registrasi user merupakan proses dilakukan pembuatan user baru untuk dapat mengakses aplikasi website informasi dan pendataan penduduk Cibabat atau Sikebat. Untuk dapat melakukan registrasi user, dapat dilakukan dengan memilih menu register tadi pada halaman landing page. Ketika sudah diklik, nanti akan diarahkan ke halaman form registrasi seperti ini. Nah, di sini nanti user mengisikan informasi atau data-data yang dibutuhkan untuk register. Yang pertama ada name, email address, password, lalu confirm password. Nah, di sini apabila email kita sudah pernah didaftarkan atau ada email yang pernah didaftarkan sama, maka akan ada validasi atau pemberitahuan pendaftaran gagal. Kita bisa mencobanya lagi menggunakan email yang lain. Selanjutnya, jika sudah, kita klik tombol register untuk melakukan pendaftaran. Yang terakhir, jika sudah melakukan pendaftaran, kita bisa login dengan akun yang sudah didaftarkan tadi. Caranya, kita kembali ke halaman landing page dan pilih button login. Pada halaman ini, kita bisa langsung melakukan login dengan memasukkan email dan password yang sudah didaftarkan tadi. Selanjutnya, klik button login untuk dapat mengakses website Sikebat. Mungkin sekian dari saya, kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Hana yang telah presentasi pada sebelumnya. Baik, saat ini yang selanjutnya ialah saya sendiri, yaitu Jafar Maulana Sidik, di mana saya kedapatan mengerjakan bab 4. Di sini saya membuat judulnya yaitu pendataan dan pengaduan. Nah, di sini pendataan merupakan menu yang menampilkan data-data informasi pendataan penduduk seperti jumlah penduduk, angka kelahiran, angka kematian, serta perpindahan penduduk. Nah, untuk 4.1-nya di sini saya menuliskan menu pendataan penduduk. Menu pendataan penduduk merupakan menu untuk mendata penduduk yang berdomisili di Kelurahan Cibabat. Selanjutnya yaitu ada 4.1.1 ialah cara untuk menambahkan form pendataan penduduk. Untuk dapat menambahkan data pendataan penduduk, user dapat mengaksesnya dengan memilih menu pendataan penduduk. Setelah itu, di dalam menu pendataan penduduk, di dalamnya ada pendataan penduduk. Maka akan tampil halaman form seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini merupakan form pendataan penduduk yang dimana di dalamnya ada data-data seperti nik, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, pekerjaan, pendidikan, dan status perkawinan, dan kewarganegaraan, agama, nomor kartu keluarga. Selanjutnya, apabila kita telah mengisi form pendataan penduduk, maka kita bisa menekan tombol kirim untuk menyimpan data identitas pendataan penduduk. Selanjutnya yaitu ada menu kartu keluarga. Di menu kartu keluarga merupakan menu untuk membuat data kartu keluarga yang berdomisili di Kelurahan Cibabat. Nah, cara untuk menambahkan kartu keluarga di sini ialah untuk dapat menambahkan kartu keluarga, user dapat mengaksesnya dengan memilih menu pendataan, selanjutnya yaitu
ke menu kartu keluarga. Maka akan tampil form seperti pada gambar di bawah ini, yang dimana di dalam form tersebut isinya ialah nomor KK, NIK, alamat, kelurahan, kota, kode pos, provinsi, RT, RW. Selanjutnya apabila kita ingin menyimpannya, maka tekan tombol kirim untuk menyimpan data identitas tersebut. Selanjutnya ada menu akta kelahiran. Nah, di menu akta kelahiran ini merupakan menu untuk membuat data akta kelahiran anak yang berdomisili di Kelurahan Cibabat. Cara menambahkan data akta kelahiran ialah user dapat mengaksesnya dengan memilih menu pendataan akta kelahiran. Maka akan tampil halaman form seperti di bawah ini. Nah, ini merupakan form dari akta kelahiran, yang dimana di dalamnya kita bisa mengisi data id akta kelahiran, NIK, nama anak, nama ayah, nama ibu, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Selanjutnya tekan tombol simpan untuk menyimpan identitas dari akta kelahiran tersebut. Selanjutnya di sini ada akta kematian, yang dimana akta kematian merupakan menu untuk membuat data akta kematian masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Cibabat. Cara untuk menambahkan data akta kematian ialah user dapat mengaksesnya dengan memilih menu pendataan. Selanjutnya ada menu akta kematian. Nah, di menu akta kematian maka akan muncul form seperti berikut. Nah, ini form akta kematian, yang dimana isinya ialah id akta kematian, NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, tempat kematian, tanggal kematian, jenis kelamin, anak ke, dan agama. Nah, apabila kita ingin menyimpannya, maka selanjutnya tekan tombol simpan untuk menyimpan data identitas tersebut. Selanjutnya di sini ada menu perpindahan penduduk, yang dimana menu ini ialah menu untuk membuat data perpindahan penduduk masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Cibabat. Cara untuk menambahkan data perpindahan penduduk ialah user dapat mengaksesnya dengan memilih menu pendataan penduduk. Nah, di sini perpindahan penduduk. Cara untuk mengaksesnya ialah user dapat mengakses dengan memilih menu pendataan, selanjutnya perpindahan penduduk. Maka akan tampil form seperti berikut. Nah, ini merupakan form dari perpindahan penduduk, yang dimana di dalamnya kita akan mengisi data-data seperti id pindah, NIK, nomor KK, alamat, RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan kota. Selanjutnya, untuk menyimpan data-data yang telah diisi, kita cukup menekan tombol simpan untuk menyimpan data identitas. Selanjutnya, dari menu pendataan penduduk ini ada menu cek data. Nah, di menu cek data ini merupakan menu untuk mengecek data masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Cibabat. Selanjutnya, cara untuk mengecek data ialah, atau untuk mencari data ialah user dapat mengaksesnya dengan memilih menu pendataan. Setelah itu klik menu cek data. Setelah itu masukkan NIK yang akan dicari, maka akan tampil NIK seperti gambar di bawah ini. Nah, ketika kita ingin cari data, kita cukup memasukkan NIK-nya saja. Setelah itu kita klik tombol cari untuk mencari data identitas, maka akan muncul sebagaimana di screenshotan berikut ini. Selanjutnya di sini ada menu pengaduan, yang dimana menu pengaduan ialah menu untuk memberikan kritik dan saran yang dilakukan oleh user. Cara untuk menambahkan kritik dan saran ialah user dapat mengaksesnya dengan memilih menu pendataan, selanjutnya pengaduan. Maka akan tampil halaman form seperti di bawah ini. Ini untuk form kritik dan sarannya, yang dimana kita akan mengisi data-data seperti nama dan apa kritik atau saran yang akan kita sampaikan. Selanjutnya tekan tombol kirim untuk menyampaikan kritik dan saran. Mungkin bagian dari bab 4 ini cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Safira Yosid.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Yosita. Di sini akan menjelaskan bagian saya di bab kelima, yaitu ada progres CRUD Sikebat. Nah, pengertiannya yaitu menu progres merupakan menu pada admin yang memproses data-data pada admin Sikebat. Terdapat beberapa menu pada admin, yaitu ada dashboard, data penduduk, kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, dan perpindahan penduduk. Yang pertama itu ada menu dashboard. Nah, di menu dashboard ini berisi data dari jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Cibabat, kepala keluarga, jumlah laki-laki, jumlah perempuan, angka kelahiran, angka kematian, dan perpindahan penduduk. Selanjutnya ini adalah tampilan pada menu dashboard. Lalu yang selanjutnya itu ada menu CRUD data penduduk. Nah, pada menu CRUD data penduduk ini itu adalah menu untuk mengelola data user dan admin, berisikan nik, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, pekerjaan, pendidikan, status perkawinan, keluarga negaraan, ID agama, dan juga nomor kartu keluarga. Nah, untuk tampilan data dari data penduduk seperti ini. Nah, tampilannya itu berisi form yang akan nanti diisi oleh user untuk menginputkan data untuk menambah data baru. Selanjutnya yaitu ada tampilan dari edit data penduduk. Nah, edit data penduduk ini adalah untuk mengedit ataupun mengubah data jika ada kesalahan yang diinputkan user. Selanjutnya ada menu CRUD kartu keluarga. Nah, menu CRUD kartu keluarga ini berisi nomor KK, NIK, alamat, kelurahan, kota, kode pos, provinsi, RT, dan RW. Seperti inilah tampilan dari menu CRUD dari kartu keluarga itu. Selanjutnya yaitu tambah data kartu keluarga. Nah, pada tambah data kartu keluarga itu isinya adalah form seperti ini. Nah, gunanya adalah untuk membuat data baru untuk diinputkan berdasarkan form data yang diisikan user. Selanjutnya yaitu ada edit data pada kartu keluarga. Nah, edit datanya ini untuk mengubah data jika ada kesalahan yang diinputkan user. Selanjutnya ada menu CRUD dari akte kelahiran yang berisi ID akte kelahiran, NIK, nama anak, nama ayah, nama ibu, tempat lahir, dan juga jenis kelamin. Nah, seperti ini tampilan dari akte kelahiran. Nah, untuk tambah datanya seperti ini formnya. Nah, tambah data ini untuk menambahkan atau membuat data baru yang diinput berdasarkan form data yang diisikan user juga. Nah, edit data yaitu untuk mengedit atau mengubah data jika ada kesalahan yang diinputkan user. Selanjutnya ada menu CRUD akte kematian. Nah, menu CRUD akte kematian ini berisi nik, nama, tempat lahir, tanggal lahir, tempat kematian, jenis kelamin, anak, dan ID agama. Seperti ini untuk tampilan tambah datanya, yaitu untuk membuat data baru yang telah diinput berdasarkan form yang diisikan data user. Selanjutnya untuk edit data kematian seperti ini untuk mengedit atau mengubah data. Selanjutnya menu CRUD perpindahan penduduk itu berisi ID pindah, NIK, nomor KK, alamat, RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan kota dari asal tempat dia berasal dan tempat dia pindah. Nah, tambah data formnya berisi seperti ini, yaitu membuat data baru untuk diinput lagi berdasarkan form yang diisikan user. Untuk edit data, formnya seperti ini, untuk mengedit atau mengubah data jika ada kesalahan yang diinputkan user. Lalu yang terakhir ada menu CRUD pengumuman. Nah, di sini berisi nama kegiatan, tanggal pelaksanaan, informasi, dan gambar. Nah, pada tambah data ini, tampilannya seperti ini, berisi form yang bisa diinput berdasarkan form data yang diisikan user. Untuk edit data seperti ini tampilannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, saya mewakili kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.